Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji bersama guru kita yang alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Encep atau Us. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Bedu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pakai baju hitam habis acara apa? Enggak, memang menurut apa namanya, ahli fashion. Ahli fashion. Kalau orang Warna beneran hitam. nih si ibu mah. Songsorikon emang bener. Warna hitam adalah Warna hitam adalah warna kedewasaan. Bukan dewasa. Wibawanya luar biasa. Oh. Makanya ibu ngelihat saya kan luar biasa kan? Ya. Matanya kenapa begitu matanya? Oh, ya bukan biar cool gitu, cool ya. Biar cool ya. Harus begini kalau cool ya. Kalau saya warnanya merah marun. Dalam ilmu fashion apa merah marun? Menurut ilmu fashion bahwa orang yang merah marun adalah biasanya orang-orang yang badannya besar. Ini mau dipakai apa juga besar emang badannya. Siap. Merah tuh berani. Berani. Marun tuh warna hati. Lalu? Jadi munculnya keberanian karena dari hati yang bersih dan Idi. nemu aja. Dan ini juga sudah hadir nih calon-calon bidadari surga. Masya Allah. Yang akan mendengar tausiah Us hari ini. Ya, kita sapa beliau dari mana Us? Silahkan. Sudah ada dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Bekasi, Majelis Taklim Nurul Islam Bogor, dan Majelis Taklim Al Mabrur Balai Indah Bandung. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Bu. Bu. Enak ya. Ya duduk gitu. Pernah dengar gak ada peribahasa yang bilang jangan menggenggam pasir terlalu erat karena di situ ada kembang pasir. Bukan itu Bu peribahasa yang betul. Jadi gini, jangan menggenggam pasir terlalu erat karena nantinya dia justru akan berguguran dan berjatuhan. Ini pasir Ibu ya, digenggam. Jatuh, berguguran, jatuh, gugur. Nah, tapi ternyata memang benar loh peribahasa itu kalau kita kaitkan, relevansikan ke dalam atau kita korelasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau kita menggenggam sesuatu yang terlalu keras nanti bisa lepas. Nah ini nanti Us akan tahu sih ya dengan tema ini hari Us ya. Jadi hati-hati ini akan terjadi kalau kita memegang sesuatu terlalu erat. Apa sih nanti akan terjadi? Langsung saja kita dengarkan tausiah dari Us. Silakan Us. Baik Kang Bedu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum susu ke Cikarang, ibu-ibu kumaha damang, luar biasa. Hidup ibu-ibu. Bu, bu. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Bu. Bu. Saya mau tanya boleh?
Ibu masih punya suami? Ada yang enggak? Ya yang punya aja, yang punya. Kalau enggak ada Kang Bedu. Yang doain nanti maksudnya. Ibu masih punya suami? Ada yang punya anak? Duit masih ada? Alhamdulillah. Pasangan, anak, harta. Apa Bu? Pasangan, anak, harta. Hati-hati. Jangan terlalu mencintai harta, pasangan, anak. Jangan apa? Jangan terlalu mencintai pasangan, harta, pasangan dulu. Jangan terlalu mencintai pasangan. Jangan terlalu mencintai anak. Jangan terlalu mencintai harta. Harus bagaimana Ustadz? Yang sedang-sedang cinta sama pasangan, sedang-sedang cinta sama anak, sedang-sedang. Maka dulu waktu saya di pesantren itu familiar dengan ungkapan khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara adalah yang tengah-tengah. Terlalu tinggi, Jangan. terlalu rendah. Yang terlalu kurus, terlalu gemuk. Yang sedang. Begitupun dengan sesuatu yang kita punya, pasangan, harta, anak. Terlalu mencintai sama pasangan, sama anak, sama harta, ujung-ujungnya kita jadi overprotective. Suami kemana-mana dijagain. Papa sudah sampai mana? Kalau papa sudah sampai tempat sono, jangan lupa kirim live location. Foto juga selfie. Begitupun anak kita, kemanapun anak kita, apa yang dilakukan anak kita, kalau kita terlalu overprotective tidak baik. Apa-apa dilarang, apa-apa enggak boleh. Pasangan sudah, anak sudah, harta. Ibu kalau terlalu mencintai harta, terlalu sayang sama duit, terlalu sayang sama mobil, terlalu sayang sama rumah, ujung-ujungnya ibu jadi koret. Ibu jadi medit, Bu. Makanya biasa saja kalau ibu punya harta. Mencintai harta itu biasa aja, makanya simpen harta di tangan, jangan sampai masuk ke hati. Kalau ibu terlalu memegang erat harta, ketika ibu jadi orang kaya, maka ibu akan pelit ke orang. Ada orang yang minjem sama kita, dibalasnya ketus banget sama kita. Minjem mulu jadi orang kerja. Emang gua nyari duit buat lu. Hati-hati. Ada orang yang minta bantuan, misalkan dari lingkungan datang, Bu RT dan kawan-kawan. Cedoh Cepatip sama Ciis. Bu RT-nya Cepetan. Hah? Cepetan. Cepetan. Datang ke rumah, assalamualaikum Ceh Haji. Ceh Haji kumaha damang. Itu kebetulan ada acara RTT buat besok Agustusan. Jadi gimana Bu RT? Maklum ini teh ada proposal. Bu RT mohon maaf ya. Saya mah bukan apa-apa. Bu RT tahu kan gimana capeknya saya kerja siang malam. Aduh mohon maaf ke yang sebelah aja ya Bu RT. Ibu kalau kita terlalu memegang erat harta, hartanya bukan jadi berkah, malah jadi apa? Bumerang buat kita. Padahal harta, anak, suami titipan dari apa kata Ibnu Mas'ud? Wa ma minkum illa dhaif wa maluhu ariyatun. Setiap dari kalian adalah tamu, harta, anak adalah titipan dari Allah. Setiap tamu pasti akan pulang dan setiap titipan pasti akan dikembalikan kepada pemilik. Jadi harta yang kita punya titipan dari siapa? Allah. Jadi ketika ada orang yang minta bantuan, dibantu atau ditolak?
dibantu. Jangan orang minta bantuan, mau dibantu sama kita, tapi bilangnya jangan ceedoh ya, haji 2 kali. Mau tuh ngebantu, kalau haji 2 kali ke Mekahnya baru ngebantu. Jangan, karena harta kita titipan dari Allah. Ya, oke sekali lagi tepuk tangan Ibu untuk Uus. Yes. Baik, kalau kita banyak harta, kita yang jagain. Betul. Tapi kalau kita banyak ilmu, ilmu yang jagain kita. Betul sekali. Gitu ya, kurang lebih ya. Tapi harta bisa jagain kita dengan ketika cara hartanya disedekahkan. Jadi berbalik nanti. Benar. Dan hartanya buat gaji satpam sama keamanan, jagain kita jadinya. Kalau itu di dunia aja jaganya. Iya, ini betul. jaganya dunia dan akhirat. Baik. Oke, sekarang bisa aja. Sekarang berikan kesempatan siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa sekarang mau tanya? Oke, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eis Awaliyah dari pengajian Nurul Islam Bogor. Eis, ini nama Eis. Mau tanya dong Pak Ustadz. Boleh. Eis Awaliyah. Ya. Yang adanya Eis Akhiriyah. Ya, saya awal. Awaliyah. Ya, saya mau bertanya Pak Ustadz. Silakan. Kebetulan saya mempunyai abang dan ibu. Abang saya umur 40 tahun, dia sudah menikah 3 kali. Tapi cerai, semuanya cerai. Sekarang umur 40 tahun dia mau nikah lagi. Karena dia sebenarnya ibu saya sangat sayang sama abang saya. Terlalu sayangnya sama abang saya, jadi kemana-mana ibu saya pingin ikut. Karena sayang kepada abang saya. Emang orang kalau ibu deket sama anak laki-laki biasanya? Iya, ya kebetulan saya 2 bersaudara. Kok namanya Awaliyah adiknya? Iya saya berarti Kan kakak ini. Iya, saya Awaliyah itu pertama anak perempuan. Oh, pertama yang perempuan. Iya, saya satu-satunya tapi. Satu-satunya, ya. Iya. Kebetulan abang saya, ibu saya itu pokoknya terlalu sayang kepada abang saya. Ya. Kemana-mana dia ikut. Malahan 3 kali menikah itu. Ikut. Iya, pokoknya mah dia ngatur, Iya. overprotective. Pokoknya dia ngatur. Terus udah gitu, alhamdulillah abang saya menikah lagi yang keempat kalinya. Qadarullah dia 2 tahun menikah sama Yang keempat, istrinya yang keempat itu. Tapi tetap ibu saya harus apa-apa ikut. Jadi kalau misalkan dia ngasih uang juga harus sama ibu saya, jangan sama istrinya. Pokoknya mah gitu Pasti 3 kali cerai ya Bu? Iya, jadi 3 kali cerai, 4 kali menikah. Iya. Kebetulan ayah saya meninggal, waktu itu ayah saya meninggal, malahan ibu saya jadi pingin disayang terus sama abang saya. Oh, iya. Pokoknya kemana-mana. Sekarang umur 77 tahun, ibu saya kesehatannya menurun. Abang saya yang mengurusi ibu saya. Yang ngurus sekarang. Iya, saya minta solusinya Pak Ustadz. Bagaimana cara mengatasi? Karena kan kalau saya anak perempuan nih Pak Ustadz. Jadi kalau saya harus izin suami untuk mengurusi ibu saya. Betul. Tapi kasihan abang saya. Mohon solusinya kepada Pak Ustadz. Cuma segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya boleh pantun Pak Ustadz? Boleh. Bener. Sia cemus dari Berarti tadi. kunanaonnya. Pan iya terakhir. Sok atau gimana? Bunga mawar, bunga selasih. Cakep. Terima kasih. Tuh jadi salah Pak Ustadz. Terbalik Ulang. Jadi Pak Ustadz salah. Bunga mawar, bunga selasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Iya. Oh, iya. Bunga mawar, bunga selasih. Ada yang mau nawar? Kasih. Jadi kenapa ini ibunya selalu menemani abangnya? Karena sayang banget sama anak laki-lakinya. Sampai usianya 70 tahun ini. Sampai di pernikahan keempat pun masih nimbrung aja, masih ngikut tuh. Nah sekarang berbalik kondisinya. Ibu sakit. Abangnya harus jagain ibunya. Nah apakah berpengaruh ntar nih dengan pernikahan yang keempatnya? Takutnya ntar cerai lagi gitu ya. Bu, ya. Nah gimana nasihatnya
Silakan Us. Baik, makanya dari awal kita dilarang untuk terlalu mencintai. Yang terlalu itu sungguh terlalu. Sungguh itu dia. Bu, sayang itu bukan mengekang tapi memberi ruang. Sayang itu bukan menambah beban berat tapi justru memberikan semangat. Punten untuk ibunya Teteh. Teteh siapa tadi? Teh Eis. Eis Awaliyah. Eis Awaliyah. Ibunya ibu itu persis dengan umi saya. Iya, umi saya yang selalu nonton BTV tiap pagi. Umi Halo, saya, Umi saya, ibu, ya Allah. Saya selalu sampaikan bahwa selama saya hidup, saya tidak pernah diucapkan kata-kata yang tinggi sama Umi. Saking sayangnya. Tapi Umi saya sayang banget sama saya karena Allah. Kenapa saya tahu karena Allah? Ketika saya anak SD, Bu bayangin anak SD satu-satunya dimasukin pesantren. Jadi umi saya dulu ada trauma. Pernah punya anak pertama, anak paling pertama masih kecil meninggal, laki-laki. Dari situ lahirlah anak perempuan semua, lahir saya. Makanya saya, luar biasa, ditayang-tayang banget. Bu bener. Saya kemana-mana diperhatiin. Selama saya bayi itu saya nggak pernah ditidurin di bawah kata umi saya. Terus dipangku diganti-ganti. Kebetulan pada waktu itu masih ada santri di rumah, santri perempuan. Pindah begitu. Saking sayangnya. Tapi umi saya berpikir sayang yang benar itu bukan seperti ini. Akhirnya ketika saya udah mulai besar. Saya harus keluar masuk pesantren. Anak lulus SD yang saya kalau makan dimakanin. Kalau mandi dimandiin. Itu Bu. Tapi umi saya bilang ke saya. Ini nasihat dari umi saya. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat ibunya Teteh. Apa kata umi saya? Jang, umi sayang sama Ujang. Sayang bukan berarti harus dikekepin di rumah. Sayang bukan berarti harus kita pegang erat di pangkuan. Tetapi dengan umi masukin kamu ke pondok pesantren, kamu dapat ilmu agama yang banyak, yang baik, yang bagus. Kamu menjadi orang alim, itu adalah bentuk sayang orang tua kepada anaknya. Jadi buat ibunya si Teteh, kalau memang beneran sayang sama anak, sebetulnya bukan begitu caranya. Apalagi sudah dewasa, sudah berkeluarga, biarkan dia berkeluarga secara dewasa, nggak usah ikut menjaga sewajarnya, berdoa semaksimalnya. Udah, kita sudah menjaga dari jauh nggak apa-apa, sisanya serahkan kepada siapa? Allah. Lewat apa? Doa. Gitu Ceis. Oke, gimana Ceis? Awaliyah. Ya, ngerti ya. Iya, oke. Tepuk tangan buat Ceis. Ya. Baik, jangan dari kemana nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah.